Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semester ini saya Sukana mengampu mata kuliah AIKA 2 yaitu Akidah dan Ibadah. Dengan harapan semoga setelah kita mempelajari AIKA 2 ini dapat mengembangkan potensi berpikir kita dan zikir sekaligus, yakni beriman dengan benar dan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah makbuloh atau sunnah yang sahih. Pendidikan Islam adalah ibarat pisau bermata dua, sebagai bidang studi dan sebagai wahana pembentukan watak. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus fungsional dalam arti lebih menekan pengamalan dan kreativitas. Demikian halnya pendidikan AIKA yang senyatanya dapat mengembangkan potensi pikir dan zikir sekaligus, terlebih memasuki abad ke-21, sebuah era yang dipenuhi dengan dunia teknologi dan informasi yang serba cepat dan kompleks, terkadang menyebabkan manusia pada titik kritis dan berdampak pula pada kehidupan mahasiswa. Sekedar contoh, sebagian mahasiswa ada yang menunjukkan sikap-sikap tidak terpuji, seperti pergaulan bebas, kurang bertanggung jawab, tidak disiplin, dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Di sini kiranya perlu penanaman sikap kepedulian dan empati melalui iman yang lurus, ibadah yang ikhlas, serta sikap penuh ketundukan kepada Allah SWT, sebagaimana terpancar dalam sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Berdasarkan hal tersebut, di atas materi akidah dan ibadah ini akan mengkaji persoalan-persoalan aktual dan mendasar dalam kehidupan masyarakat dari berbagai dimensi seperti hakikat manusia, iman dan tauhid yang benar, syirik, takhayul, bid'ah, dan kurufat, rukun iman, ibadah mahdoh dan ibadah waru mahdoh, dan sebagainya. Dari studi tematik ini diharapkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dapat membumi dan mewarnai kehidupan mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di dalam standar kompetensi, yaitu yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman akidah dan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis yang sahih atau makbuloh. Yang kedua, yaitu mahasiswa menghayati pengetahuan tentang akidah dan ibadah, serta terampil mengamalkan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga terpancar dalam sikap dan perilaku mereka. Sedangkan di dalam penjabaran materi akidah dan ibadah, saya akan membacakan pokok bahasan dan subpokok bahasan. Yang pertama, pokok bahasannya adalah manusia dan kehidupan. Subpokok bahasannya: A. Asal-usul kejadian manusia. B. Potensi manusia dan kelebihannya atas makhluk lain. C. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. D. Ragam orientasi hidup manusia. E. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Yang kedua, materinya yaitu pokok bahasan ajaran Islam. Subpokok bahasannya: A. Karakteristik ajaran Islam. B. Ruang lingkup ajaran Islam. C. Sumber utama ajaran Islam. D. Tujuan ajaran Islam. Materi ketiga yaitu pokok bahasan konsep akidah Islamnya. Subpokok bahasannya: A. Pengertian akidah. B. Ruang lingkup pembahasan akidah. C. Sumber akidah Islam. D. Beberapa kaidah akidah. E. Fungsi akidah. Materi keempat
yaitu pokok bahasanya iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Subpokok bahasanya A. Hakikat iman, B. Hubungan iman, ilmu, dan amal, C. Karakteristik dan sifat orang beriman, D. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Materi kelima yaitu pokok bahasannya tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Subpokok bahasannya A. Pengertian tauhid, B. Makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya dalam kehidupan, C. Tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan, D. Jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Materi keenam, syirik dan bahayanya bagi manusia. Yang ke-1, subpokok bahasanya adalah A. Pengertian syirik, B. Bentuk-bentuk syirik, C. Penyebab terjadinya syirik pada manusia, D. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Materi ketujuh masih lanjutan syirik dan bahayanya bagi manusia. Kedua, subpokok bahasanya E. Syirik pada manusia modern, F. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia, G. Cara menanggulangi syirik pada masa modern. Materi ke-8 akidah ruhaniyah atau alam dan makhluk gaib. Subpokok bahasanya A. Pengertian akidah ruhaniyah, B. Urgensi keimanan kepada alam dan makhluk gaib, C. Macam-macam makhluk gaib, D. Implementasi keimanan kepada makhluk gaib. Materi ke-9 pokok bahasanya adalah iman kepada kitab dan rasul. Subpokok bahasanya A. Pengertian iman kepada kitab dan rasul, B. Urgensi iman kepada kitab dan rasul, C. Kewajiban orang beriman kepada kitab dan rasul, D. Tugas para rasul. Materi ke-10 pokok bahasanya adalah iman kepada hari akhir. A. Pengertian hari akhir, B. Tanda-tanda kiamat, C. Kebangkitan yaumul mahsyar, mizan, syirat, surga dan neraka, D. Manusia di alam akhirat. Materi ke-11 ibadah dan pembentukan perilaku positif. Subpokok bahasannya A. Hakikat ibadah, B. Ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh, C. Menggapai ibadah yang berkualitas, D. Menyikapi ikhtilaf dalam tata cara beribadah. Materi yang ke-12 yaitu pokok bahasanya sholat. Subpokok bahasanya A. Hakikat sholat dalam keutamaannya, B. Sholat sebagai tiang agama dan urgensinya bagi keberagaman seorang muslim, C. Hikmah sholat dari berbagai aspek, D. Ancaman agama terhadap orang yang tidak mengerjakan sholat. Materi ke-13 ibadah maliyah. Subpokok bahasanya yaitu A. Pengertian ibadah maliyah, B. Macam-macam ibadah maliyah, C. Urgensi ibadah maliyah, D. Hikmah melakukan ibadah maliyah. Yang ke-14 yaitu materi terakhir, pokok bahasanya puasa dan haji. Subpokok bahasanya A. Hakikat puasa dan haji, B. Mencapai puasa dan haji yang berkualitas, C. Hikmah puasa dan haji dalam berbagai aspek. Demikianlah materi AIKA 2 ini. Semoga setelah kita mempelajari AIKA 2 ini kita bertambah imannya kuat dan murni hanya kepada Allah, yang tidak dihinggapi dengan penyakit syirik, tahayul, khurafat, serta ibadahnya tidak akan dihinggapi dengan bid'ah karena akidah dan ibadah itu harus bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Semoga setelah lulus AIKA 2 ini semuanya kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat.
nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.